Halo, kembali lagi dengan saya Daulat Nathaniel Banjarnahor dalam materi mata kuliah Hukum Tata Negara yang pada hari ini kita memasuki materi kewarganegaraan. Nah, kita masuk pada sesi pengantar materi, yaitu kita mulai dari satu konsep yang harus kita pahami bersama, yaitu konsep warga negara sebagai bagian dari kewarganegaraan itu adalah muncul dari kajian unsur-unsur negara, yaitu unsur konstitutif. Nah, tentu masih ingat ya di materi ilmu negara, unsur konstitutif itu adalah unsur utama atau unsur pembangun atau unsur pembentuk dari sebuah negara. Ya, di mana unsur konstitutif itu ya terdiri dari wilayah, kemudian penduduk. Nah, penduduk inilah yang kemudian disebut sebagai warga negara dan kemudian pemerintah. Jadi penduduk sebagai unsur konstitutif pembentuk negara atau unsur utama dari dibentuknya sebuah negara itu merupakan atau dapat dipersamakan dengan warga negara. Maka, ya, oleh karena itu, warga negara itu merupakan bagian dari unsur konstitutif negara dan merupakan syarat mutlak. Jadi, ya, buat adik-adik mahasiswa, kalau dikatakan warga negara sebagai unsur konstitutif dari sebuah negara itu merupakan conditio sine qua non atau merupakan syarat mutlak. Maka kalau tidak ada penduduk atau warga negara, maka suatu wilayah tersebut belum dapat dikatakan sebagai warga negara. Maka kesimpulan akhirnya apa? Negara wajib memiliki penduduk. Nah, penduduk inilah yang bisa kita persamakan dengan warga negara. Nah, bahkan kalau kita bicara konteks kewarganegaraan, boleh dibaca pengertian umumnya, kewarganegaraan itu adalah segala hal ihwal tentang atau yang terkait dengan warga negara. Nah, maka kita lanjutkan ya. Maka dengan demikian, berbicara konteks warga, berbicara konteks kewargaan, itu merupakan subjek hukum yang kemudian mendapatkan hak dan kewajiban tertentu di dalam negara. Dan selain itu juga, berbicara konteks warga dan kewargaan, itu harus kita bedakan dan kita pisahkan statusnya. Ya, kita pisahkan statusnya, kita bedakan statusnya ya sebagai manusia biasa. Jadi konteksnya status seseorang sebagai manusia, status seseorang sebagai warga masyarakat itu tentu akan memiliki perbedaan dari statusnya ketika si manusia tadi menjadi warga negara atau sebagai warga negara. Nah, kita lanjutkan ya. Berbicara konteks kewarganegaraan, satu aturan hukum internasional yang bisa dirujuk adalah misalnya pasal 1 Konvensi Den Haag ya tahun 1930 yang menyatakan bahwa atau mengatur bahwa penentuan status warga negara itu merupakan hak mutlak dari warga negara yang bersangkutan. Maaf ya, saya revisi ya. Konteks kewarganegaraan atau penentuan status warga negara itu merupakan hak mutlak dari negara. Jadi negaralah yang punya hak untuk menentukan status warga negara seseorang. Dan itu ada diatur di dalam pasal 1 Konvensi Den Haag tahun 1930. Tetapi, kalaupun penentuan status warga negara itu merupakan hak mutlak dari negara, tetapi tetap ada yang dinamakan general principles atau prinsip-prinsip umum, ya,
yaitu bahwa penentuan status warga negara oleh negara itu tidak boleh bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang kemudian berlaku secara internasional. Lalu juga tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditentukan secara umum, ya, secara internasional di dalam penentuan kewarganegaraan. Lalu kemudian pasal lain di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1945 itu mengatur hal yang sedikit kontradiktif atau berbeda. Kalau tadi dikatakan negara punya hak mutlak berdasarkan konvensi Den Haag untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, di pasal 5 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, ya, sekalipun negara itu punya hak absolut untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, tetapi setiap orang itu punya hak atas kewarganegaraannya. Maka negara itu, ya, tidak boleh sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan seseorang, atau ya tidak boleh mengingkari hak untuk mengganti kewarganegaraan seseorang. Ya, jadi berbicara konteks status kewarganegaraan itu merupakan hak asasi manusia. Ya, karena setiap orang itu punya hak untuk menentukan status kewarganegaraannya. Misalnya, kalau si A kemudian dia ingin menjadi warga negara Jepang, ya, maka silakan dipenuhi segala ketentuan yang berlaku di Jepang untuk menjadi warga negara Jepang, ya kan? Misalnya si A sebelumnya tadi berkewarganegaraan Indonesia, tetapi kemudian dia ingin berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jepang. Nah, negara Indonesia itu tidak boleh menghalangi. Ya, misalnya kalau si A tadi adalah orang yang sangat berprestasi, ya kan? Lalu kemudian dia ingin berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jepang karena tidak dihargai di Indonesia, misalnya dia merasa tidak dihargai, maka dia boleh berganti kewarganegaraan. Dia boleh berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jepang, dan Indonesia tidak boleh menghalang-halangi. Ya, nah seperti itu ya. Nah, selanjutnya maka kita sampai pada satu pernyataan tegas, ya, bahwa status kewarganegaraan itu adalah sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal. Contohnya, ya, di dalam konteks negara Indonesia itu diatur di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan jelas, ya, bahwa diatur bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, selanjutnya disebutlah dengan istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Namun, kalaupun dikatakan Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, Indonesia tetap mengakui atau tetap memberikan porsi yang penting dalam hal pengakuan warga negara secara individual. Nah, hal ini atau pengakuan konteks warga negara secara individual itu bisa kita lihat di dalam pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana diatur bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Maka sampailah kepada kesimpulan, ya, bahwa berbicara status kewarganegaraan itu mendapatkan pengakuan yang penting dari negara dan merupakan hak asasi yang diatur dalam konstitusi. Nah, lalu kemudian juga bisa kita lihat pengakuan, ya, warga negara secara individual itu bisa dilihat dengan adanya atau dengan diaturnya hak asasi manusia bagi setiap warga negara
itu di dalam bab khusus di dalam konstitusi kita, yaitu bab 10 di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sampailah kita juga pada konteks selanjutnya, maka dalam konteks warga negara dan negara itu membawa konsekuensi, yaitu apa? Ya, kalau berbicara warga negara dan negara, ada konsekuensi logis, ya, dan konsekuensi yuridis yang melingkupi istilah warga negara dan negara tersebut. Yaitu apa? Negara memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negaranya. Ya, jadi warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara. Sebagai contoh, kalau kita bicara konteks warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kemudian kita bisa lihat bahkan warga negara yang merupakan penganut aliran kepercayaan juga punya hak yang sama dengan kita, warga negara Indonesia yang menganut agama resmi. Nah, itu di pasal 29 ayat 2. Dan negara itu wajib ya menyediakan, memfasilitasi dan sebagainya supaya hak dari warga negara itu atau hak dari warga negara Indonesia itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, kita lanjutkan ya, begitupun dengan status seseorang sebagai warga negara, maka setiap warga negara itu punya hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi dan seterusnya sampai dipenuhi oleh negara. Maka tadi kita lanjutkan materi sebelumnya. Ketika seseorang manusia sudah menjadi warga negara, maka dia punya hak-hak sebagai warga negara yang wajib diakui, yang wajib dihormati, dilindungi, dan selanjutnya sampai kepada dipenuhi oleh siapa? Oleh negara. Nah, itu bicara konteks warga negara kepada negara. Warga negara punya hak yang wajib diakui dan seterusnya oleh negara. Nah, timbal baliknya apa? Warga negara di samping dia punya hak, dia juga memiliki kewajiban yang harus dia laksanakan. Dan kewajiban dari warga negara itu merupakan hak-hak dari negara. Ya kan? Kita mundur ke materi ilmu negara. Dalam teori perjanjian sosial, kontrak sosial dikatakan apa? Kita sudah memberikan setengah ya hak kehidupan kita kepada negara untuk diatur. Nah, dengan sebaliknya kemudian kita minta negara untuk memenuhi hak kita sebagai warga negara. Nah, itu mungkin dasar berpikirnya yang bisa diingat dan dielaborasi. Maka dalam konteks warga negara dan negara kita bisa lihat hubungannya adalah resiprokal atau timbal balik. Ya, yaitu warga negara punya hak untuk mendapatkan hak-haknya yang kemudian diakui, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Tetapi kemudian selanjutnya di samping hak asasi manusia warga negara, kemudian mereka juga punya kewajiban yang harus mereka jalankan. Dan kewajiban dari warga negara itu merupakan hak-hak dari negara yang wajib diakui, dihormati, dan ditunaikan ya. Ditunaikan itu maksudnya dilaksanakan oleh setiap warga negara. Nah, dalam konteks Indonesia kemudian Indonesia menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan berdasar kepada hukum atau berdasarkan atas hukum. Ya, dan ini ditujukan kepada warga negara. Maka warga negara itu berhak atas kepastian hukum, warga negara itu berhak atas perlindungan hukum, warga negara Indonesia itu berhak atas dihormatinya hak atas identitas kewarganegaraan mereka di dalam lalu lintas kehidupan bernegara di Indonesia, dan itu penuh. Ya, tidak boleh dikurangi,
ya, tidak boleh misalnya dieliminir, diabaikan dan sebagainya. Sebagai contoh tadi sudah saya sebutkan, ketika warga negara Indonesia itu yang satu sisi merupakan penganut agama, yang warga negara Indonesia yang lain di sisi lain merupakan penganut kepercayaan. Karena statusnya sebagai warga negara Indonesia dalam konteks kewarganegaraan, maka baik penganut agama, penganut kepercayaan, sepanjang mereka warga negara Indonesia, mereka berhak atas status sebagai warga negara dan kemudian berhak atas hak dan melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, konsekuensinya kalau seorang manusia, ya maksudnya seorang manusia yang kemudian tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, maka konsekuensinya adalah tidak ada jaminan perlindungan hukum serta jaminan mendapat perlakuan yang layak sebagai warga negara. Jadi kesimpulannya apa? Ketika kita sebagai manusia ingin memiliki hak untuk dijamin dan dilindungi dan mendapat perlakuan yang layak, maka kita harus memiliki status kewarganegaraan atau status warga negara yang jelas. Nah, seperti contoh, kalau kita bicara konteks pengungsi saja yang merupakan warga negara lain saja, itu dilindungi ketika ingin masuk ke Indonesia. Kalaupun perlindungannya bisa dengan banyak cara. Ada yang memang ditampung di Indonesia, ada yang memang diusir keluar dari Indonesia. Atau sebaliknya, tetap nanti dilindungi terlebih dahulu di Indonesia, lalu kemudian dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya atau submateri selanjutnya, yaitu asas-asas kewarganegaraan. Nah, di dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, ya, atau seorang manusia, pada umumnya negara-negara di dunia itu memakai 4 bentuk asas, yang kemudian setiap negara itu memiliki aturan masing-masing yang mengadopsi asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, ya, asas-asas penentuan status kewarganegaraan seseorang itu disebut dengan istilah asas ius sanguinis atau law of the blood. Ya. Pengertian dari asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Jadi kewarganegaraannya itu tidak ditentukan berdasar tempat kelahiran. Nah, jadi kata kunci dalam asas ius sanguinis sebagai asas kewarganegaraan adalah menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan kepada keturunan orang tersebut. Misalnya, ketika si A sebagai seorang manusia dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka si A tersebut merupakan warga negara Indonesia. Karena apa? Karena si A tadi merupakan keturunan dari WNI atau orang Indonesia. Lalu kemudian asas kewarganegaraan yang kedua disebut asas ius soli atau law of the soil. Nah, kalau asas ius soli, ya, kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan negara tempat kelahiran orang tersebut atau negara di mana orang tersebut lahir atau disebut dengan kedaerahan. Jadi menurut asas ius soli ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya. Tetapi yang menentukan kewarganegaraannya adalah di mana dia lahir atau tempat kelahirannya. Lalu kemudian asas kewarganegaraan yang ketiga disebut asas kewarganegaraan tunggal. Nah, kalau asas kewarganegaraan tunggal ini adalah asas yang menganut paham penetapan satu kewarganegaraan untuk setiap warga negara.
Namanya juga asas kewarganegaraan tunggal. Maka simpelnya kewarganegaraannya tunggal, hanya satu. Satu kewarganegaraan, satu status kewarganegaraan untuk satu warga negara, untuk setiap warga negara. Nah, asas kewarganegaraan ganda terbatas ya. Kalau asas kewarganegaraan ganda terbatas itu adalah sebuah asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan ganda itu tetap mungkin bisa terjadi ya, atau tetap bisa diberikan, tetapi dibatasi ya, hanya bagi anak yang usianya belum 18 tahun ya, atau belum kawin, yang kemudian dia terlahir dari perkawinan campuran. Jadi kalau perkawinan biasa antara WNI dengan WNI, maka asas kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak bisa diberlakukan. Ya, atau nanti kita akan lihat terkait dengan di mana si anak lahir. Kan begitu ya. Itu perdebatan-perdebatan selanjutnya. Tetapi kata kuncinya dalam asas kewarganegaraan ganda terbatas, maksudnya adalah dibuka ruang untuk seorang anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin itu bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Tetapi ketika setelah berumur 18 tahun, dia harus menentukan mau memilih kewarganegaraan yang mana. Karena apa? Karena kita kembali ke materi yang awal tadi. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Maka setiap orang berhak untuk memilih ya, menjadi warga negara mana dia. Nah, itu adalah merupakan hak asasi. Nah, selain itu, negara-negara di dunia juga seringkali di dalam menentukan kewarganegaraan itu menggunakan aturan yang berbeda-beda, di mana ada 3 unsur yang pada umumnya digunakan di dalam asas kewarganegaraan. Sebagai contoh, ada unsur daerah keturunan yang disebut ius sanguinis, ya. Pengertiannya adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan dari kewarganegaraan dari orang tuanya. Kata kuncinya ya, kewarganegaraan seseorang itu ditentukan dari kewarganegaraan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya berkewarganegaraan Jepang misalnya, ya, kemudian melahirkan anak, ya, kalaupun anaknya tadi lahir di Belanda, tetapi orang tuanya berkewarganegaraan Jepang, maka anak tersebut ya akan memiliki kewarganegaraan Jepang. Ya, jadi ius sanguinis fokusnya kepada keturunan atau kewarganegaraan. Ya, jadi kalau misalnya contohnya seseorang yang lahir di Belanda, tetapi orang tuanya warga negara Jepang, maka anak yang lahir dari orang tua warga negara Jepang tersebut tentunya akan memiliki kewarganegaraan Jepang. Nah, untuk unsur daerah keturunan itu digunakan oleh negara Inggris, Amerika, Jepang, dan Indonesia. Lalu kemudian unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Ya, unsur daerah tempat kelahiran maksudnya adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan daerah tempat orang tersebut dilahirkan. Ya, negara yang menganut prinsip ini adalah Amerika dan Prancis. Ya, jadi negara yang menganut unsur daerah tempat kelahiran sebagai asas untuk menentukan status kewarganegaraan itu contohnya adalah Amerika dan Prancis. Ya, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar daerah tempat orang tersebut dilahirkan atau negara tempat orang tersebut dilahirkan. Nah, lalu kemudian berbicara unsur yang ketiga sebagai unsur yang umum digunakan oleh negara-negara dalam melakukan atau menetapkan status kewarganegaraan yang disebut dengan unsur ketiga adalah unsur kewarganegaraan atau yang kerap kita sebut dengan istilah naturalisasi.
Maksud dari naturalisasi adalah ketika status kewarganegaraan itu didapat melalui tata cara permohonan sebagai warga negara. Ya, jadi kata kuncinya adalah ada mekanisme yang kemudian mekanisme tersebut adalah mekanisme untuk mengajukan permohonan sebagai warga negara yang kemudian datang dari seseorang yang berkewarganegaraan asing atau seseorang yang memegang ya visa dari negara asing. Contoh kalau kita kaitkan dengan konteks saat ini, dalam konteks pemain sepak bola timnas Indonesia, Jay Itzes, Shane Patinama, Ole Romeni, kan begitu. Kenapa mereka tidak bisa langsung menjadi warga negara Indonesia? Karena mereka memegang paspor atau visa dari negara lain. Mereka berstatus sebagai warga negara lain, tinggal di negara lain, bahkan mungkin mereka lahir di negara lain. Tetapi kemudian mereka memiliki darah ya atau memiliki kaitan dan keturunan dengan orang Indonesia, apakah bapaknya, ibunya, kan begitu, kakeknya, neneknya. Nah, seperti contoh Emil Audero Mulyadi ya. Emil Audero Mulyadi sebagai kiper timnas Indonesia yang saat ini baru dinaturalisasi, itu ayah beliau itu merupakan warga negara Indonesia. Ya. Tetapi kemudian kenapa tidak bisa langsung menjadi pemain timnas? Kan begitu. Harus melalui proses naturalisasi. Karena apa? Selama ini Emil Audero itu memegang ya paspor atau memegang status kewarganegaraan sebagai warga negara asing. Nah, untuk menjadi pemain timnas Indonesia harus berkewarganegaraan Indonesia. Maka dilakukanlah proses naturalisasi. Status kewarganegaraan didapat melalui tata cara permohonan sebagai warga negara yang kemudian berasal dari orang yang berkewarganegaraan asing. Dan prosedurnya tentu itu ditentukan oleh negara masing-masing atau negara yang dituju. Dan proses naturalisasi atau konsep naturalisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, naturalisasi aktif, itu bila mana seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Ya, sebagai contoh, kalau kita kaitkan tadi dengan konteks pemain timnas Indonesia, ya, yang kemudian melalui proses naturalisasi. Kemudian terlebih dahulu kita sebagai negara mengajak orang tersebut. Kita mengajak oleh Romeni, kita menemui oleh Romeni, menemui Emil Audero, ya. Kemudian kita minta mereka untuk menjadi warga negara Indonesia supaya bisa bermain di timnas. Nah, kemudian orang tersebut menyetujui. Nah, itulah maksudnya naturalisasi aktif. Dia atau orang tersebut menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Tetapi bisa juga itu menjadi naturalisasi yang bersifat pasif, yaitu ketika seseorang kalau misalnya dia diberikan status kewarganegaraan dari suatu negara, dia menolak. Sebagai contoh hak repudiasi ya, sebagai contoh itu hak untuk menolak proses kewarganegaraan itu disebut hak repudiasi. Dalam kondisi ketika seseorang itu ketika dia diberikan status kewarganegaraan tertentu, kemudian dia tidak mengaktifkan opsi tersebut atau dia tidak mau menjadi warga negara dari negara yang meminta dia untuk menjadi warga negara. Ya, sebagai contoh, ya andaikan saja lah misalnya kita ambil contoh yang agak sedikit nyeleneh. Misalnya kalau kita mau menaturalisasi Lamine Yamal misalnya, pemain sepak bola Spanyol. Ya, kita boleh saja menawarkan, ya kan? Tetapi Lamine Yamal berhak menolak karena apa? Ya tentu banyak pertimbangan.
atau pemain-pemain top lainnya misalnya yang memiliki darah Indonesia, misalnya Pascal Schreik, ya, atau juga Jairo Ridewald, ya bisa saja mereka menggunakan yang disebut pewarganegaraan pasif. Kita menawarkan mereka menjadi WNI, tetapi mereka tidak menggunakan, ya, hak yang kita tawarkan tersebut. Dalam hal itu melakukan penolakan terhadap pemberian kewarganegaraan dari suatu negara. Contoh yang paling nyata, presiden kita saat ini ya, Pak Prabowo, itu pernah ketika dalam proses dia bermasalah dalam dugaan pelanggaran HAM itu pergi ke Yordania, ya. Lalu kemudian sampai pada satu titik Pak Prabowo itu ditawarkan menjadi warga negara Yordania, tetapi kemudian Pak Prabowo menolak. Nah, itulah contoh nyata kewarganegaraan pasif atau naturalisasi pasif. Baik, demikian materi kita hari ini dari materi kewarganegaraan dalam sisi pengantar, yaitu konsep dari kewarganegaraan itu sendiri, dan kemudian kita bicara tentang asas-asas kewarganegaraan. Nanti kita akan lanjutkan ke materi kewarganegaraan dalam konteks Indonesia, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa dipahami. Tetap semangat dan selamat pagi.